Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aliatul Aziza, NIM 2019 44012549. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Tujuan Pendidikan Menurut Al-Quran. Pengertian pendidikan menurut Al-Quran. Ada dua kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk mengungkapkan makna pendidikan, yaitu yang pertama itu kata rob dengan bentuk masdarnya yaitu kata tarbiyah, dan kata alama dengan bentuk masdarnya yaitu taklim. Kata tarbiyah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Roghib Al-Asfahani adalah sya'a al-sya'i halan fahalun ila hadi al-tamam, yang artinya mengembangkan atau menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap sampai batas yang sempurna. Sedangkan kata taklim digunakan secara khusus untuk menunjukkan sesuatu yang dapat diulang dan diperbanyak sehingga menghasilkan bekas atau pengaruh pada diri seseorang. Kata rob dengan segala derivasinya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 981 kali. Kata tersebut selanjutnya digunakan oleh Al-Quran untuk berbagai makna, antara lain yaitu digunakan untuk menerangkan salah satu sifat Allah yaitu Rabbul Alamin, yang dapat diartikan sebagai pemelihara, pendidik, penjaga, dan penguasa alam semesta, yang tertuang di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Selain digunakan untuk menjelaskan objek sifat Tuhan sebagai pemelihara, pendidik, penjaga, dan penguasa alam semesta, seperti Al-Ars Al-Azim yaitu Al-Ars yang agung, yang terdapat dalam surat At-Taubah, Al-Masyarik yakni ufuk timur, tempat terbitnya matahari, yang terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 17. Kemudian abaukum al-awwalun, yakni nenek moyang pada pendahulu orang-orang kafir Quraisy, yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 91. Kemudian al-bait yang berarti rumah. Dalam hal ini rumah yaitu berarti Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarram, sesuai dengan surat Al-Quraisy yaitu ayat 3, dan Al-Falak yakni berarti waktu subuh. Dalam Al-Falak sendiri terdapat pada ayat ke-1. Berdasarkan makna-makna tersebut, bahwa kata rob dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan objek-objek yang bermacam-macam, baik fisik maupun non-fisik. Dengan demikian, pendidikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi pemeliharaan seluruh makhluknya. Adapun kata alama dengan segala bentuk derivasinya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 854 kali dan digunakan dalam berbagai konteks. Terkadang digunakan untuk menjelaskan bahwa Allah sebagai subjek yang mengajarkan kepada manusia beberapa hal, antara lain mengajarkan nama-nama benda, ya baik semuanya yang ada di seluruh alam semesta ini, yang sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 31-32, mengajarkan Al-Quran yang tertuang pada surat Ar-Rahman ayat 1-4. Kemudian mengajarkan Al-Hikmah, Taurat, dan Injil. Dalam hal itu tertuang dalam surat Al-Imran ayat 48, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, dan tertuang di dalam surat Al-Alaq ayat 5 dan Al-Baqarah ayat 239, serta digunakan bahwa manusia sebagai subjek, seperti Nabi Musa mengajarkan sihir kepada pengikut Fir'aun. Hal itu tertuang dalam surat Al-Syu'ara ayat 49 dan surat At-Toha ayat 71. Dan terkadang pula digunakan bahwa Jibril sebagai subjek yang mengajarkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertuang dalam surat An-Najm ayat 5. Dari beberapa ungkapan tersebut, terkesan bahwa kata taklim dalam Al-Quran menunjukkan adanya sesuatu berupa pengetahuan yang diberikan kepada seseorang. Kemudian tentang tujuan pendidikan menurut Al-Quran. Tujuan pendidikan sebagaimana upaya untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah serta khalifah di muka bumi ini
Maka ada 3 ayat yang dapat dijadikan tujuan untuk merumuskan tujuan pendidikan menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun, yang berarti aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Menurut M. Quraisy Shihab, hakikat ibadah pada ayat tersebut yaitu mencakup 2 hal pokok. Pertama, kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dalam hati setiap insan. Kemantapan perasaan ini bahwa ada hamba dan juga ada Tuhan. Hamba yang patuh dan Tuhan yang patut disembah. Tidak ada selain Allah. Tidak ada dalam wujud ini kecuali satu, yaitu Tuhan, dan selainnya adalah hamba-hambanya. Kedua, mengarah kepada Allah dengan setiap gerak-gerik pada nurani, pada setiap anggota badan, dan setiap gerak dalam hidup. Semuanya hanya mengarah kepada Allah secara tulus, melepaskan diri dan segala perasaan yang lain dan segala makna selain makna penghambaan diri kepada Allah. Jadi intinya kita berserah diri kepada Allah. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsikut dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang berarti dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kata khalifah pada mulanya berarti menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Selanjutnya, khalifah dipahami sebagai yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, maka manusia membutuhkan pembinaan atau pendidikan. Yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha dan Maha teliti. Salah satu makna yang dapat kita pahami dari ayat tersebut adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa, yaitu manusia yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, baik perintah yang berkaitan dengan tugas penghambaan maupun yang berkaitan dengan tugas kekhalifahan dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, tujuan pendidikan menurut Al-Quran adalah membina manusia sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, menjadikan manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan serta khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.